Ilahi Robi yang pada malam hari ini telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang saya muliakan, Bapak-bapak Dewan Penyantun, para anggota yayasan, wisudawan yang saya cintai, dan para keluarga yang amat berbahagia pada malam hari ini. Setiap kali saya menghadiri wisuda Universitas Narutama, selalu terbentik di hati saya merasa kehilangan, tapi juga merasa syukur. Pertama, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras, luar biasa, secara objektif, terutama di bidang perkembangan IT, penggunaan internet, penggunaan sistem komunikasi di kampus, dinilai oleh sebuah lembaga internasional, Bibometrik, dari 3.000 lebih perguruan tinggi negeri dan swasta. Mari kita bayangkan 3.000 perguruan tinggi negeri dan swasta yang dinilai oleh lembaga itu, Universitas Narutama ranking 39. Tepuk tangan. Ini pertama saya sampaikan tadi, dari berbagai pencapaian tadi ini yang belum disampaikan, jadi saya ulangi, dan sekali lagi atas nama yayasan kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebaik-baiknya. Saudara sekalian, hadirin yang saya muliakan, inilah khasnya Indonesia. Di Indonesia, lain di luar negeri, bicara mengenai perguruan tinggi swasta, tanda petik terpaksa mesti mengingat dua entitas yang menjadi satu, yang oleh peraturan perundang-undangan memang diwajibkan, yaitu adanya yayasan dan adanya satuan pendidikan yang namanya universitas. Sepanjang saya tahu di luar negeri itu ya ada board of trustees, ada macam-macam, tapi tidak seperti Indonesia. Maka ketika undang-undang Badan Hukum Pendidikan diundangkan, hebohlah seluruh dunia perguruan tinggi swasta, dan kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang itu batal dan dinyatakan tidak berlaku. Luar biasa. Dan memang kenyataannya PTS selalu ada di dalamnya. Bicara mengenai PTS selalu ada badan penyelenggara, yaitu yayasan, dan ada satuan pendidikan, yaitu universitas. Dua-duanya seharusnya hanya dibedakan dan tidak bisa dipisahkan. Karena kalau salah menghandle, salah menangani, maka saudara melihat beberapa universitas yang terjerumus kepada konflik internal yang tidak selesainya, dan pada gilirannya kontraproduktif terhadap perjalanan pendidikan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Padahal 2/3 mahasiswa Indonesia yang sekarang ini belajar di Indonesia, 2/3-nya itu adalah mahasiswa perguruan tinggi swasta. Pemerintah hanya mampu membiayai, mampu melaksanakan namanya PTN, dan itu pun salah, mestinya PTP, perguruan tinggi pemerintah. Karena kalau perguruan tinggi negeri, swasta itu juga negeri Indonesia kan. Jadi ya kita kan PTN juga, perguruan tinggi negeri. Tepuk tangan untuk kita. PTN itu mestinya PTP, gitu, perguruan tinggi pemerintah, gitu ya. Karena anggaran dasar, anggaran belanjanya dari anggaran belanja pemerintah. Baik. Sekarang saya mau bicara mengenai dua entitas tadi yang diharapkan dari
harmonisnya hubungan antara dua entitas tadi adalah foundation yayasan harus mampu memberikan apa yang dinamakan needed input terhadap proses universitas. Input yang diperlukan oleh universitas. Oleh karena itu, pengadaan sarana, pengadaan prasarana, pembinaan SDM, itulah yang menjadi task, job, and responsibility dari yayasan. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari yayasan. Needed input. Needed input yang diberikan kepada universitas itu harus memenuhi expected outcome yang sejak semula memang sudah dibayangkan oleh para pendiri yayasan dan para pendiri universitas ini. Apa expected outcomes yang diharapkan oleh the founding fathers, para pendiri Universitas Narotama ini? Outcome yang diharapkan adalah seorang atau sekelompok sarjana yang tadi saudara nyanyikan bersama menjadi sarjana yang sujana. Artinya, saudara-saudara menguasai knowledge, know-how, do-how, ya. Tetapi saudara juga harus menguasai juga soft skill, keterampilan berkomunikasi, membawa diri, menjaga integritas. Syukur kalau kecakapan dan kecerdasan emosional saudara itu tadi, saudara lengkapi dengan spiritual emotion, spiritual cohesion. Itu alangkah indahnya. Sehingga itulah yang outcome yang diinginkan oleh para pendiri universitas ini sejak semula tahun 1981. Mari kita lihat kalau sempat ada logo kita. Universitas Narotama 1981. Di tengah-tengah ada tulisan apa? Wisudawan? Pro Patria. Inilah value, inilah cita-cita, inilah nilai-nilai yang oleh para pendiri diharapkan outcome-nya menempel pada pribadi saudara. Pro Patria, kepada tanah air, cinta tanah air. Oleh karena itu, kalau saya selaku teman-teman, wakil dari teman-teman yang mendirikan universitas ini pada waktu tahun 1981, kalau harapan ini bisa saudara-saudara penuhi, bahwa saudara adalah lulusan perguruan tinggi yang tidak lupa mencintai tanah airnya. Bukan saja karena cinta tanah air adalah bagian dari iman, hubul matan minal iman, tapi seperti apa yang oleh Ismail Marzuki katakan, ayo kita ajak nyanyi sama-sama. Nyanyi lagu wajib yang waktu SMP saudara menyanyikan. Masih ingat? SMA? Masih ingat? Indonesia. Oke? Baik. Paduan suara ngikuti ya. Ngikuti, jangan komanding. Indonesia. Berdiri. Wisudawan, berdiri, wisudawan. Pusaka Ambang Jaya, Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa, ya, di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Alangkah indahnya kalau lagu ini betul-betul kita resapi dan saudara bisa merasakan betul-betul saudara menjadi sarjana yang sujana.
Terima kasih atas kebersamaan saudara. Tepuk tangan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narutama! Narutama! Sekali lagi, Narutama! Pembacaan doa oleh Bapak A. Maciki Mayestino, ST, MMT. Prayer delivered by Mr. A. Maciki.